Assalamualaikum warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Selamat datang dan Siang. selamat bergabung untuk para sobat Lisfit di webinar Hebat, Healthy Webinar Lisfit. Bertemakan gizi seimbang bantu cegah kanker. Kok bisa? Dalam rangka memperingati apa? World Cancer Day. Seperti yang kita ketahui bahwa kanker masih menjadi salah satu penyakit mematikan di dunia. Bahkan saat kanker didiagnosis, penyakit ini masih memiliki kekuatan untuk membunuh. Lebih parah. Tapi kabar bahagianya adalah sebagian besar jenis kanker dapat dicegah dengan kebiasaan hidup sehat sejak usia muda dan menghindari faktor penyebab kanker tersebut. Nah, Sobat Lisfit, bagaimana peran gizi seimbang dalam membantu pencegahan kanker ini? Mari kita simak penjelasan selengkapnya dari Coach Olive, SGZ, MGZ. Berikut ini kepada Coach Olive, dipersilahkan. Makasih Mbak Haira. Saya Iya, izin share screen ya. baik. Oke. Untuk materinya apa sudah terlihat? Terlihat, Coach. Oke, siap-siap. Jadi karena sebenarnya cancer ini banyak, tipenya banyak. Oh ya, saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman Lisfit. Selamat berakhir pekan. Sabtu-Sabtu tetap ikut webinar. Nah, kali ini memang spesial karena hari ini kan Hari Kanker Sedunia. Jadi ada terkait dengan gizi seimbang bisa cegah kanker. Ini nanti akan menjadi pembahasan tersendiri. Nah, untuk hari ini juga saya akan memberikan lebih banyak sharing ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa tanya terkait dengan beberapa jenis kanker, terus penanganan gizinya seperti apa. Walaupun mungkin nanti akan saya bahas secara umumnya dulu di PPT, tapi nanti detailnya silakan ditanyakan semuanya. Karena kalau misalnya per detail saya jelaskan, sesi webinarnya jadi lama ya, terus kesempatan bertanyanya jadi lebih sedikit. Nah, ini ada beberapa outline yang nantinya akan saya sampaikan, yaitu terkait dari patofisiologi kanker secara umum, lalu ada faktor risikonya juga seperti apa, lalu juga ada pengaturan makan untuk penyintas kanker juga, dan yang keempat ada pedoman asupan lemak. Kenapa di sini saya concernnya di lemak? Karena memang mayoritas salah satu pencetus atau penyebab kanker itu adalah konsumsi dari lemak jenuh yang tinggi. Walaupun mungkin memang natrium juga menyumbang, lalu beberapa makanan-makanan yang terhidrogenasi juga memiliki andil terhadap munculnya trigger kanker itu sendiri. Nah, selanjutnya kita lihat dari data hasil riset kesehatan nasional, kalau ternyata prevalensi kanker di Indonesia itu semakin meningkat. Nah, bahkan kalau kita telisik lebih dalam lagi, 1 dari 5 orang wanita ini mengalami kanker. Nah, lalu 1 dari 6 orang pria juga memiliki kanker. Artinya apa? 1/5 untuk wanita dan 1/6 untuk kanker. Jadi memang kejadiannya terus mengalami peningkatan. Oleh karena itu, selain kita aware terhadap pola makan dan juga habit atau lifestyle juga, perlu kita mengetahui deteksi dini kanker yang ada di dalam tubuh kita, atau potensi itu kira-kira ada nggak ya di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita lihat lagi, jenis kanker ini terbanyak ada di kanker payudara, lalu serviks, paru-paru, hati, nasofaring, kolon, dan sisanya mengikuti. Nah, kebanyakan juga kanker ini nggak hanya menyerang usia dewasa hingga lansia ya, tapi mulai anak-anak bahkan bayi yang lahir pun juga punya potensi gitu. Memang salah satu faktor resikonya juga ada genetik di sini. Nah, ini adalah distribusi kanker berdasarkan diagnosisnya. Lalu ini berdasarkan coverage atau pembagian untuk laki-laki dan perempuan. Jadi memang sebagian besar kanker ini kebanyakan ada di perempuan ya, dibandingkan laki-laki. Karena memang secara komposisi fat di perempuan itu cenderung lebih banyak dibandingkan di laki-laki. Makanya kenapa perempuan itu lebih besar prevalensinya dibandingkan laki-laki. Nah, lalu bagaimana patofisiologi kanker itu sendiri dapat terjadi? Nah, kanker ini dapat terjadi karena adanya stres oksidatif di dalam tubuh. Stres oksidatif ini banyak sekali pencetusnya. Yang pertama, memang dari makanan, terutama makanan yang tinggi kadar
gula, garam, dan lemak. Jadi memang triple kill itu ya, gula, garam, dan lemak, dia memiliki faktor risiko untuk ke arah kanker. Nah, selain itu juga stres oksidatif, apa aja nih stres oksidatif? Bisa dari paparan dari lingkungan. Lalu yang kedua dari awetan yang ada di makanan atau bahan-bahan pengawet dan juga bahan-bahan kimia lainnya. Nah, terkadang kanker ini juga bisa dicetus dari beberapa penyakit siklus sebelumnya. Jadi dia juga bisa menjadi penyakit penyerta, misalnya dari diabetes ternyata nanti ada kankernya juga. Lalu tentu juga berkaitan dengan pola perilaku hidup yang sedenter atau mager alias malas gerak. Nah, lalu juga karena imunitas yang lemah. Kenapa imunitas bisa lemah? Salah satu pencetusnya adalah karena kita terbatas atau kurang asupan protein. Selain itu juga kekurangan antioksidan dan juga aktivitas fisik yang enggak dilatih. Nah, kejadian kanker ini tentu juga mengakibatkan beberapa gangguan ya. Yang paling sering itu biasanya kaheksia, yaitu tiba-tiba badannya kurus banget. Habis kurus ternyata defisiensi zat gizi mikronya mengikuti. Banyak, mulai mungkin awal-awal masih vitamin dan mineral tertentu, tapi makin ke sini akan semakin defisien. Nah, berikut adalah faktor risiko terjadinya penyakit kanker. Yang pertama adalah peningkatan indeks massa tubuh. Walaupun memang IMT itu bukan parameter yang paling detail, tapi IMT ini memberikan gambaran bagi orang untuk mengetahui status gizinya secara umum. Jadi, kalau semakin meningkat IMT-nya, maka persentase lemak ini kecenderungan memang semakin lebih besar, kecuali untuk atlet dan juga orang-orang yang rutin melakukan olahraga strength training. Nah, IMT ini berhubungan dengan peningkatan massa lemak. Jadi kalau misalnya di dalam tubuh lemaknya semakin banyak, maka akan terjadi reaksi oksidatif yang lebih tinggi atau peningkatan radikal bebas. Nah, peningkatan radikal bebas ini sendiri nanti akan menjadi pencetus kanker. Jadi sel ini akan terus tumbuh secara abnormal dan juga nggak terkendali. Akibatnya apa? Ketika sel kanker ini semakin lama semakin nggak terkendali, maka dia akan mendesak sel-sel tubuh yang normal. Akibatnya, si sel tubuh yang normal ini nggak tumbuh secara optimum, tapi jumlah sel kankernya yang akan semakin meningkat. Nah, selanjutnya adalah kurangnya konsumsi buah dan sayur. Kenapa nih buah dan sayur juga kalau misalnya kekurangan jadi faktor risiko terjadinya kanker. Nah, si buah dan sayur ini merupakan sumber serat pangan yang alami, artinya yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk agar dapat berfungsi secara optimum. Selain itu juga, di dalam buah dan sayur ini merupakan bahan pangan yang lebih mudah dikonsumsi dengan kandungan antioksidan yang banyak. Jadi antioksidan itu banyak sekali, mulai dari tokoferol alias vitamin E. Nah, itu ada di sayur-sayuran, terutama ada di sayuran hijau dan juga kacang-kacangan seperti tauge. Lalu ada juga asam askorbat, lalu juga ada polifenol, lalu ada senyawa-senyawa flavonoid. Itu semuanya ada di buah dan sayur. Makanya kalau misalnya kita konsumsi buah dan sayur yang cukup atau tidak kekurangan setiap harinya, maka kita juga selain terhindar dari masalah peningkatan IMT, juga akan terhindar dari risiko kanker. Yang selanjutnya adalah kurangnya aktivitas fisik. Nah, kalau kekurangan aktivitas fisik ini tentu tidak banyak kalori dan lemak yang akan dipecah, sehingga apa? Berat badan juga akan semakin meningkat. Peningkatan berat badan nantinya akan berhubungan dengan peningkatan IMT yang menjadi salah satu faktor risiko dari pencetus kanker. Nah, kalau misalnya penggunaan rokok, ini memang tidak diragukan lagi karena di dalam rokok ada senyawa-senyawa seperti nikotin, tar, dan bahan-bahan lainnya yang tidak baik. Biasanya kalau penggunaan rokok ini berkaitan banyak terjadinya kanker nasofaring, lalu kanker paru-paru. Dan yang terakhir adalah konsumsi alkohol secara berlebihan. Ini juga biasanya menjadi pencetus kanker kolorektal ya, atau kanker kolon. Nah, selain dari faktor yang sifatnya berasal dari pola makan dan habit, kanker ini ternyata juga bisa dicetus dari faktor lain atau akibat terjadinya paparan. Misalnya karsinogen fisik, sinar UV, dan juga radiasi ion. Yang kedua, karena adanya faktor kimia, misalnya formalin yang ada di bahan-bahan makanan, biasanya ada di frozen food atau mungkin jajanan anak sekolah. Jadi memang kita juga perlu aware ini ya.
Nah, terkait dengan formalin ini sendiri, dulu saya pernah melakukan penelitian di kota Tangerang dan di Kabupaten Tangerang dan kota Tangerang Selatan. Jadi saya ambil sampel beberapa jajanan anak usia sekolah di dua kota itu, di dua tempat itu, lalu menguji kandungannya. Nah, setelah dilihat ternyata kayak jajanan anak-anak sekolah seperti otak-otak, lalu ada lagi seperti sotong namanya ya, mungkin kalau di daerah lain namanya beda. Nah, itu ternyata, positif formalinnya. Nah, jadi ini juga harus menjadi perhatian khusus untuk kita. Dan yang terakhir adalah faktor biologis, misalnya terjadinya infeksi virus, bakteri, atau mungkin parasit. Nah, ini adalah, pedoman gizi seimbang ya. Jadi memang kenapa sih harus pedoman gizi seimbang? Ternyata pedoman gizi seimbang ini dia disusun salah satunya adalah untuk menurunkan, kejadian penyakit degeneratif yang selalu mengalami peningkatan. Awalnya, pedoman gizi seimbang ini merupakan suatu konsep yang dia mengadaptasi atau dia, mempelajari dari piramida diet Mediterania. Kenapa sih yang dipilih kok diet Mediterania? Karena ternyata, individu dan juga masyarakat yang menjalankan, pola diet Mediterania ini justru memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan juga terhindar dari penyakit degeneratif. Salah satunya adalah kanker. Oleh karena itu, kenapa di sini Kementerian Kesehatan juga mengadaptasi piramida yang dimiliki itu. Nah, selain itu juga dalam, piramida gizi seimbang ini juga tidak hanya membahas terkait dengan makanan, tapi juga terkait dengan kecukupan cairan, yang pertama itu. Selain kecukupan cairan, di sini juga dibahas terkait dengan, aktivitas fisik yang perlu dilakukan minimal dengan olahraga 3 kali dalam 1 minggu, itu minimal ya. Nah, selain itu juga ada faktor lain yang harus diperhatikan, yaitu si triple kill ini, gula, garam, dan lemak yang ternyata konsumsinya harus dibatasi. Tentu kalau misalnya kita lihat piring ini, teman-teman di sini udah nggak asing lagi, bahkan udah pasti memperhatikannya setiap hari ya. Karena memang ini adalah panduan makan, di mana panduan makan ini dapat mencukupi kebutuhan gizi kita setiap harinya, baik yang makro maupun yang mikro. Ini sudah nggak perlu saya jelasin lagi, karena teman-teman udah pada tahu semua, udah pada paham nih. Karbo harus seberapa banyak, protein seberapa banyak, dan juga seratnya seberapa banyak. Dan yang perlu di borderline di sini adalah terkait dengan penggunaan GGL yang dibatasi, yaitu untuk si gula tentu 50 gram atau 5 sendok makan per hari, si natrium atau si garam maksimal adalah 1 sendok teh atau 5 gram per hari, dan si lemak atau minyak ini maksimal 67 gram per hari atau 5 sendok makan. Lalu ini kita selanjutnya akan membahas terkait dengan kebutuhan gizi untuk penyintas kanker ya. Jadi memang walaupun kita perlu memperhatikan gizi seimbang, ternyata kalau misalnya kita udah ada kejadian atau mungkin ada faktor risiko dari kanker ini, ada sedikit poin-poin penting yang perlu kita perhatikan. Pertama dari pemilihan sumber protein. Tentu di sini teman-teman sudah tahu semua kalau si protein ini banyak banget manfaatnya, terutama ketika kita melakukan olahraga, dia banyak peranan untuk meningkatkan massa otot, meningkatkan imun, dan juga berperan terhadap proses produksi enzim dan juga hormon di dalam tubuh. Nah, untuk penyintas kanker atau penderita kanker ini sendiri memang ada beberapa jenis bahan pangan protein yang dibatasi. Terutama di sini adalah daging merah ya. Jadi kalau misalnya sumber protein apa nih yang sebaiknya dibatasi oleh penyintas kanker atau mungkin sebelumnya pernah mengalami kanker. Nah, tentu si daging merah ini harus dibatasi. Pilih sumber-sumber protein lainnya yang lebih aman dan juga lebih friendly untuk penyintas kanker. Contohnya apa? Contohnya ikan. Jadi yang paling mudah itu adalah ikan. Lalu bisa juga susu, tapi pilihlah susu yang lebih rendah lemaknya atau susu yang low fat ya. Ada telur dan juga produk kacang-kacangan. Nah, kenapa kacang-kacangan ini bisa dipilih? Jadi sebenarnya kalau kita mau konsumsi kacang, kacang itu dibilang lemak jenuh full nggak bisa. Karena kenapa? Ternyata kacang itu lemak jenuhnya cuma 14%, sedangkan sisanya itu lemak baik. Yang salah adalah ketika masyarakat kita ini mengolah kacang
Kacangnya dijadiin apa? Kacangnya dijadiin saus kacang atau bumbu pecel, bumbu gado-gado, lalu bumbu karedok. Nah, tentu itu kalorinya lebih tinggi, lalu ada proses deep frying yang meningkatkan lemak jenuhnya, jadi udah nggak sehat lagi. Tapi kalau misalnya kacang tersebut, nih saya ambil contoh si kacang tanah, dikonsumsi dengan cara direbus, tentu itu jauh lebih menyehatkan. Dan nilai kalorinya juga jauh lebih rendah dibandingkan diolah menjadi bumbu-bumbu. Nah, selanjutnya di sini ada lemak. Nah, kalau untuk lemak, memang lemak harus dibatasi, terutama lemak jenuh. Selain itu juga, lemak trans juga perlu dibatasin. Lalu sumber lemak apa nih yang paling aman? Yang paling aman adalah sumber lemak yang tidak jenuh ya, atau yang contohnya berasal dari minyak zaitun, atau mungkin produk-produk susu rendah lemak, dan juga daging. Daging tentu bukan daging merah ya, tapi daging ayam, dan juga daging ikan. Nah, selanjutnya di sini ada karbohidrat. Kalau untuk penyintas kanker, memang karbohidrat itu bukan menjadi hal yang terlalu strict ya, terutama kalau terlalu strict itu nanti arahnya ke diabetes. Ini oke-oke aja dikonsumsi, tapi perlu diketahui juga bahwa karena sebenarnya karbohidrat ini juga punya peranan penting selain sebagai sumber energi, jadi pilihlah karbohidrat yang sebaiknya adalah sumber yang paling baik. Misalnya apa? Kita pilih yang kompleks, yaitu karbo yang indeks glikemiknya lebih rendah, seratnya lebih banyak. Nah, selain itu juga diproses dengan cara yang baik. Jadi memang kalau misalnya kita harus milih nih, lebih baik kita makan jagung rebus daripada bawang jagung. Kenapa? Karena si jagung rebus ini lebih menyehatkan dan juga lemak jenuhnya lebih rendah dibandingkan ketika nanti si jagung ini kita olah menjadi bakwan jagung. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah terkait dengan air. Kenapa air ini penting? Karena hal ini sering terjadi terutama bagi penderita atau pasien kanker yang menjalani pengobatan seperti kemoterapi dan pengobatan lainnya. Biasanya mereka akan mengalami dehidrasi. Nah, kalau misalnya dehidrasi, maka salah satu penanganan yang tepat adalah yaitu memenuhi kebutuhan cairan hariannya. Pemenuhan kebutuhan cairan harian ini bisa dilakukan dengan mengkonsumsi air sebanyak 2 hingga 2,5 liter per harinya. Nah, kenapa hal itu perlu dilakukan? Karena tubuh juga membutuhkan proses untuk memfiltrasi zat-zat yang masuk ke dalam tubuh kita. Selain itu juga, sebagian besar komponen dari organ-organ dan juga tubuh kita ini adalah air. Mulai dari organ dalam, misalnya organ penglihatan, jantung, semuanya ini komponennya tertinggi adalah air. Jadi, kita harus mencukupi kebutuhan cairan harian. Lalu yang nggak kalah penting adalah vitamin dan mineral. Pada orang yang sehat atau orang normal, tentu asupan vitamin dan mineral ini paling baik adalah berasal dari buah dan sayur. Tapi untuk beberapa kasus, terutama pada penyintas kanker yang mengalami kaheksia atau penurunan berat badan secara drastis. Jadi kalau misalnya kita ketemu mungkin atau kita lihat, itu masyarakat seringnya bilang gini, oh tinggal kulit sama tulang gitu ya. Jadi perlu diperhatikan karena kalau misalnya udah ke arah kaheksia, makronya kan sudah digerus tuh. Jadi karbohidrat, lemak juga sudah digunakan. Maka si vitamin dan mineral ini tentu kondisinya akan defisien sehingga boleh untuk diberikan suplemen. Tapi ingat juga suplemen ini tentu harus berdasarkan hasil pemeriksaan biokimia. Jadi harus diambil serum darahnya dulu. Apa-apa aja yang defisiensi, baru kemudian kita resepkan seberapa banyak dosisnya. Nah, ini yang nggak kalah penting karena berkaitan dengan konsumsi suplemen adalah mengetahui status hidrasi. Kalau misalnya kebutuhan cairan kita cukup, maka kita akan ada di status hidrasi yang baik. Jadi ada di range yang warna 1, 2, 3. Kecuali hari itu kita konsumsi suplemen ya, terutama suplemen vitamin C dan vitamin B12, dia sangat mempengaruhi warna urin kita. Jadi di urin mungkin ada di warna yang 6 atau 5, karena hari itu kita konsumsi suplemen. Tapi ketika kita nggak konsumsi suplemen dan urinnya berwarna gelap, maka ini harus menjadi catatan dan perhatian yang khusus untuk kita. Lalu selanjutnya di sini adalah terkait dengan secara khusus lagi, yaitu pedoman asupan lemak.
Kenapa lemak di sini menjadi hal yang penting? Karena merupakan salah satu pencetus terjadinya kanker. Nah, lemak ini sebaiknya yang kita pilih adalah lemak yang tidak jenuh. Ada di kacang-kacangan ini bisa dikonsumsi. Kenapa kacang-kacangan? Karena kacang-kacangan ini dia selain lemaknya tidak jenuh, ternyata dia mengandung senyawa-senyawa fitokimia lainnya seperti apa? Flavonoid. Cuman pengolahannya juga harus dilakukan secara tepat. Yaitu misalnya cukup direbus aja dan jangan diolah menjadi proses yang lebih panjang lagi. Misalnya kacangnya masih digoreng, kacangnya dijadiin apa lagi? Peyek misalnya, atau kacangnya dijadiin apa lagi nih? Si kacangnya dijadiin pecel atau bumbu-bumbu saus kacang lainnya. Nah, tentu ini akan berbeda lagi ya. Lalu terkait lemak tidak jenuh tentu ada banyak sekali di ikan. Nah, salah satu contohnya adalah si ikan-ikanan laut ini. Dia banyak mengandung EPA dan DHA. EPA dan DHA ini merupakan omega 3 ya. Jadi dia termasuk jenis lemak yang nggak jenuh. Selain itu baik untuk penyintas kanker, dia juga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Dan yang terakhir ini adalah lemak jenuh atau juga ini disebut lemak yang nggak sehat ya. Jadi ini lemak-lemak yang banyak sekali kita temukan di makanan yang ultra proses atau makanan yang dia diprosesnya berkali-kali. Selain itu juga makanan yang diprosesnya dengan cara di frying atau makanan-makanan yang dia banyak sekali komponen seperti tambahan shorteningnya, seperti butter, mungkin mentega. Nah, ini merupakan lemak-lemak yang nggak sehat. Ini lanjutannya adalah terkait makanan yang terhidrogenasi. Yang tadi seperti saya sampaikan, bahwa jenis-jenis makanan tersebut itu justru lemaknya sudah mengalami proses yang kurang baik. Jadi akibatnya apa? Makanan tersebut tinggi lemak jenuhnya dan juga lemak transnya. Nah, ini contohnya apa aja? Ada makanan yang digoreng, lalu produk-produk roti, bakery, dan pastry itu juga termasuk makanan yang terhidrogenasi ya. Jadi memang boleh dikonsumsi tapi tidak dalam jumlah yang berlebihan. Dan makanan lainnya seperti keripik dan juga keju-kejuan ya. Kadang kita kan suka misalnya kalau jajan atau apa, makan keju-keju mirip keju mozzarella, padahal bukan keju mozzarella, tapi memang keju yang sudah diolah. Jadi cheddar ditambahkan shortening, lalu juga diproses dengan panas yang tinggi, sehingga menyerupai. Baik, demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke Kak Haira. Baik, terima kasih Coach Olive. Pemaparannya, penjelasannya sangat jelas ya untuk kita semua. Bagaimana peran gizi seimbang dalam mencegah penyakit kanker yang mematikan. Kesimpulannya sedikit boleh saya tarik ya, batasi lemak jenuh dan trans, tingkatkan lemak tidak jenuh, dan konsumsi cukup air, batasi GGL juga. Jadi harap diingat ya Sobat Lisfit, jangan dulu mau makan bala-bala jagung. Ini aja banyakin jagung rebus aja kita ganti gitu. Baik, ada pertanyaan dari Teh Citra mungkin ya. Dari Mbak Teh Citra. Halo, selamat pagi. Halo Mbak Citra. Selamat pagi menjelang siang Teh Citra yang sedang dalam perjalanan luar biasa. Menyimak hebat juga. Mbak Citra hati-hati ya di jalan. Iya, numpang nanya satu, Coach. Okay. Kalau misalkan air fryer itu ya, kita goreng pakai air fryer, itu mengurangi resiko kanker nggak sih, Coach? Makasih. Oke, sama-sama. Baik, Coach Olive. Air fryer bagaimana katanya bisa membantu mencegah kanker nggak tuh? Bisa. Lebih baik nggak tuh? Nah, jadi emang ada plus minus ya. Jadi kita itu kalau misalnya mau menggunakan air fryer, kita pilih air fryer yang dia bebas dari bisphenol A ya. Jadi kita cari yang mungkin yang lebih free dari BPA. Kenapa? Karena tadi salah satu pencetus kanker itu yang dari luar adalah adanya paparan-paparan bahan kimia. Nah, salah satunya adalah bahan tersebut. Jadi kalau mau pakai air fryer, pakailah yang free BPA. Selain itu, yang poin kedua adalah karena kita menggunakan air fryer, tentu lemak yang ada di makanan yang kita olah jauh lebih sedikit. Artinya apa? Jauh lebih menurunkan risiko dibandingkan kita menggoreng secara deep frying menggunakan minyak kelapa sawit.
Jadi seperti itu ya, Mbak Citra penjelasannya soal air fryer. Apakah cukup jelas? Baik, jelas ya. Ada pertanyaan lagi kah selanjutnya? Boleh? Yang sedang off cam, on cam, juga yang sedang dalam perjalanan boleh kalau penasaran dan ingin bertanya seputar gizi seimbang dan kanker. Atau mungkin ada pertanyaan lainnya? Boleh langsung di-unmute atau di-drop di kolom komentar. Sambil menunggu nih Coach, aku ada pertanyaan sebenarnya. Oke. Kakek aku kan meninggal beberapa tahun lalu karena kanker kelenjar getah bening ya Coach. Mm-mm. Itu kan di satu keluarga katanya kalau keturunan itu kemungkinan untuk kankernya lebih besar juga katanya Coach. Bagaimana peran gizi seimbang nih bisa mencegah kanker yang sifatnya carrier gitu, bawaan. Oke. Begitu Coach. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau tahu, karena kan kanker ini dia bukan penyakit yang secara genetik. Beda ketika itu adalah diabetes mellitus tipe 1. Memang kita punya potensi karena memang kita punya riwayat kanker dari generasi yang sebelumnya. Tapi bukan berarti itu mirip seperti kasus DM1 yang udah pasti gitu diturunin ya ke keturunannya. Itu belum tentu. Nah, yang menjadi permasalahan di sini bagaimana kita mengatur pola makan dan juga lifestyle kita. Tentu kita harus lebih memperhatikan makanan kita. Yang pertama itu. Yang kedua adalah aktivitas fisik kita juga. Dan yang terakhir adalah meminimalisir juga terjadinya paparan pencetus kanker. Misalnya kita nggak jajan-jajan sembarangan, lalu kita cari tempat-tempat yang nggak banyak paparan dari UV, kayak gitu bisa dilakukan. Tapi secara spesifik, kalau kanker getah bening, ini biasanya dia terjadi karena salah satunya adalah mutasi gen. Dan kalau kita pengen tahu secara detail, memang bisa dilakukan dengan cara apa? Kita bisa periksa genom kita. Jadi kalau kita periksa variasi genetik kita akan tahu nih, kita ada gen kanker juga nggak ya? Karena si kanker ini bukan langsung akan menurunkan, tapi belum tentu juga gitu. Jadi bukan hal yang pasti sebenarnya Kak. Yang pasti untuk kita lakukan adalah menjaga pola makan dan juga lifestyle kita. Baik, jadi tipsnya tetap ya menjaga healthy lifestyle kita ada di level seimbang begitu ya, Coach Holly Bener gitu. banget. Stress level, psikis, fisik juga gitu. Kemudian jangan kurang gerak juga, perbanyak aktivitas. Ini bersyukur sekali nih udah gabung Lisfit, jadi kita semakin aktif gitu ya, bisa membantu mencegah kanker juga. Begitu. Ada pertanyaan lain mungkin yang sedang menunggu untuk dijawab? Belum ada. Siapa yang akan bertanya? Masih ditunggu ya. Atau mungkin ada yang mau berbagi pengalamannya? Boleh, silahkan. Boleh. Atau tanya spesifik juga boleh. Nah, mau curhat mungkin? Boleh. Ini ada dari Mbak Uni nih. Oke, dari Uni. Coach Holif katanya makanan kaleng juga pemicu kanker, benarkah? Salah satu faktor resiko. Kenapa? Karena kita lihat nih di kemasan kaleng. Kalau misalnya gampangnya adalah ketika kita membaca kemasan kaleng di komposisi ada benzoat. Nah, itu adalah salah satu paparan yang non makanan. Jadi dia termasuk bahan tambahan pangan yang kalau misalnya kita konsumsi secara berlebihan atau dalam jumlah besar dan frekuensinya sering, tentu nggak bagus juga. Baik, jadi makanan kaleng juga Uni berpengaruh ke peran itu bisa jadi pencetus kanker atau tidak. Kalau keseringan juga kan pasti jadi merugikan juga ya Coach, karena kandungannya ada pengawetnya juga, banyak campuran bahan kimia lainnya. Begitu nih, apakah cukup jelas? Jelas ya? Ada pertanyaan lain lagi mungkin? Oh iya, saya mau cerita dikit nih Kak Hira. Oh boleh. Sekitar berapa ya? 3-4 tahunan yang lalu tuh saya pernah dapat pasien anak ya. Dulu pasien anaknya itu dia dapat diagnosis ALL.
akut limfoblastik leukemia. Jadi dia kanker darah. Memang itu secara genetik. Mamahnya udah jaga makan, terus maksudnya dari pola yang dilakukan mamanya terhadap si anak, karena anak itu waktu itu usianya 1 tahun nih Kak. Jadi di usia 1 tahun dia sudah menderita ALL. Nah, akhirnya dirujuk di salah satu rumah sakit pusat di Jakarta waktu itu. Kebetulan saya kan yang menghandle waktu itu. Nah, si adik ini dari pola makan yang diberikan itu bagus dari mamanya. Memang ini adalah salah satu kejadian yang sangat langka. Kasusnya pun kecil di anak-anak dan terjadi juga karena mutasi gen. Akibatnya apa? Dia trombositnya itu rendah. Jadi dia harus infus trombosit, lalu juga makan, dan terapi pengobatannya itu banyak. Apakah bisa disembuhkan? Bisa. Alhamdulillah kalau nggak salah sekarang udah sembuh anaknya. Selain itu juga sebenarnya ini tuh bisa dilihat ketika kalau misalnya kita lihat di anak kecil banyak keluar merah-merah. Awalnya si ibu nggak tahu. Jadi ini pasien dari Lampung kan ke Jakarta. Kalau dari rumah sakit sebelumnya di Lampung bahkan nggak ada diagnosis kanker gitu. Ternyata pas pemeriksaan detail di rumah sakit yang tempat saya waktu itu, ternyata ketemulah di situ. Nah, akhirnya setelah pengobatan ternyata bisa. Jadi Makanannya pun memang anak kecil disesuaikan. ya. Anak Iya, kecil ya ini ya Coach ya, bisa ya. bisa. Bahkan tanpa tanpa adanya pencetus dari makanan dan juga lingkungan, itu bisa. Tapi memang prevalensi atau kejadiannya itu kecil sekali gitu ya. Baik. Jadi gimana ya, deg-degan ya Coach ya dengar beritanya. Tapi ya Iya, kita mah ada di batas ikhtiar aja sih sebenarnya ya. Bagaimana benar. caranya menyeimbangkan itu semua. Betul. Makasih Coach Olive sudah berbagi Sama-sama. pengalamannya. Apakah teman-teman lain ada yang mau bertanya atau menanggapi atau mungkin berbagi cerita? Masih kita tunggu pertanyaannya ya. Oke, ini ada dari Uni. Satu lagi, Coach, ada nggak sih makanan sebagai obat kanker? Kan suka banyak yang jual tuh, apa overclaim? Iya, banyak banget nih yang kayak gini. Jadi bagaimana, Coach Oli? Nggak ada. Jadi obat makanan ya yang dijadikan obat kanker itu sebenarnya nggak ada. Tapi lebih tepatnya ada kandungan antioksidan, misalnya senyawa flavonoid, lalu senyawa-senyawa lainnya yang dia bisa menekan progresivitas dari sel kanker. Jadi si kanker yang awalnya membelah-membelah ini jadi lebih dihambat. Akibatnya apa? Proses pemulihannya lebih cepat dan itu juga harus ditunjang dari pengobatan secara medis juga. Jadi saling terhubung ya, jadi saling berkesinambungan gitu Kak Haira. Berarti bisa jadi pendamping kemoterapi, begitu ya, Coach? Benar, salah satunya itu. Jadi tetap harus kemo, tapi kan nggak semua pasien kanker itu kemo ya Kak. Jadi ada yang cukup dari pengobatan secara oral maupun parenteral. Mungkin kalau misalnya kondisinya udah di stadium yang lanjut, baru akan di kemo. Begitu, cukup jelas sekali. Bagaimana, Uni? Apakah cukup jelas penjelasan Coach Olive? Oke, sama-sama Uni. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Kalau tidak ada, baik kita tarik kesimpulan aja atau mau nunggu teman-teman ya yang masih mencerna mungkin. Gitu. Oke, kita tarik kesimpulan aja ya. Jadi untuk mencegah kanker itu, peran gizi seimbang sangat dibutuhkan di sini ya teman-teman. Kemudian bisa membatasi makanan yang tadi dijelaskan sama Coach Olive, membatasi lemak jenuh, kemudian lemak trans yang suka ada di gorengan-gorengan ya, seperti itu ya. Karbohidrat plus lemak yang digoreng itu, wah bisa jadi kalau terus-menerus kita konsumsi bisa merugikan gitu. Kalau mau juga kita ada di pertengahan aja deh gitu. Kalau misalnya makan gorengan 2, terus minum jus sayurnya dibanyakin ya Coach ya, seperti itu. Benar.
supaya seratnya juga tercukupi, cairan juga tercukupi. Kemudian jangan berhenti bergerak gitu ya, belajar untuk lebih aktif, olahraga 3 kali seminggu sesuai dengan panduan WHO. Kemudian tidur cukup, begitu, dan manajemen stres. Begitu ya Coach Olive ya. Apakah ada Benar. tambahan? Oke, terima kasih ya Coach Olive ya atas ilmunya, sharingnya, penjelasannya, gitu, Makasih dan juga, Mbak jawaban-jawabannya. Haira. Iya, makasih teman-teman yang sudah hadir. Tadi yang baru hadir, yang belum aku sapa ya. Ada Mbak Citra, ada Coach Cindy, juga ada Mbak Yunika, ada Uni. Terima kasih sudah hadir. Ada Mbak Nina. Terima kasih ya semuanya. Stay safe dan sehat-sehat. Terima kasih. Bye. Bye semua. Kita mulai sesi foto aja gimana? Oke, Boleh. sesi foto dulu ya. Oke, semuanya on cam ya. Boleh on cam. Udah semuanya on cam. Oke. Aku lagi nggak berhijab, izin ya Mbak. Nggak apa-apa Mbak Dia. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sehat-sehat semua. Makasih Terima kasih semua. ya, semua sehat-sehat. Makasih Kak Solif, Teteh.